Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Rescue Down. Film ini menceritakan tentang sekelompok tawanan perang yang mencoba memberontak dan kabur dari penjara. Sayangnya karena berada di pedalaman hutan, mereka pun gak tahu harus pergi kemana buat bertahan hidup. Gak punya makanan dan dikejar-kejar tentara musuh menjadi rutinitas harian mereka. Lalu bagaimanakah akhir pelarian dari kelompok ini? Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Pada Februari 1965, pasukan Angkatan Laut Amerika akan melakukan serangan udara sangat rahasia ke wilayah Vietnam Utara. Tapi buat kesana mereka harus lewat teritori udara Laos yang punya kelompok simpatisan komunis. Dalam briefing sebelum penyerangan, komandan mengajari para pilot Angkatan Laut beberapa cara bertahan hidup di dalam hutan. Buat jaga-jaga kalau sesuatu yang buruk menimpa mereka selama misi. For God's sake, just lean your head back and up. Are you a smart soldier? He's got a nice ass for a sailor. Dari sekian banyak pilot yang akan terbang, Dieter Dengler menjadi satu-satunya pilot yang baru debut di skuadron ini. Dan dia antusias banget untuk menumpas para komunis. Son of a bitch on the other side died for his instead. Selesai pengarahan, para pilot mulai bersiap untuk terbang dari atas kapal induk USS Ranger di Teluk Tonking. Dan satu persatu mulai lepas landas. Dieter dan regunya pun udah sampai di wilayah perbatasan Laos dan Vietnam untuk menghancurkan kamp Pathet Lao, kelompok pro-komunis Laos yang membantu Vietnam Utara. Tapi dalam serangan itu pesawat Dieter berhasil ditembak jatuh. Meskipun dia bisa selamat, tapi sekarang dia jadi buruan Pathet Lao. Dia juga harus membuang radio komunikasinya karena bisa dilacak oleh mereka. Dan buat bertahan sampai ditemukan regu penyelamat, dia harus bersembunyi di dalam semak-semak hutan sambil mengandalkan makanan curian dan air sungai. Setelah beberapa hari, helikopter penyelamat melintas di atasnya. Dan dia pun mencoba keluar dari persembunyian dengan harapan dilihat oleh regu penyelamat. Tapi gara-gara aksi yang terlalu mencolok, lokasinya malah jadi ketahuan. Sehingga dia ditangkap pas lagi minum. Lalu dia pun dibawa ke sebuah desa dengan diiringin pandangan kebencian dari warga. Sebelum tubuhnya disiksa menggunakan ikat pancang. Dan saat bangun, dia langsung dipindahkan melewati jembatan dan hutan sambil menghindari helikopter regu penyelamat Angkatan Laut Amerika Serikat. Di tengah jalan, si gondrong yang memimpin kelompok Pathet Lao itu kembali menyisai Dieter dengan menembaki sekeliling tubuhnya sampai kupingnya jadi pengel. Habis itu mereka keluar dari hutan dan udah ditunggu mobil militer buat memindahkan Dieter ke ibu kota provinsi. Di sana dia dipertemukan sama gubernur provinsi sambil diiringi serangan pesawat Amerika yang memang setiap pagi membom wilayah itu. Lalu Dieter ditawar keringanan hukuman bahkan bisa dibebaskan kalau dia mau menandatangani dokumen yang menyatakan Amerika sebagai negara jahat yang gak suka perdamaian. Tapi tentu aja ditolak sama Dieter. Jadinya dia dibawa lagi sama si gondrong buat disiksa pakai kerbau sambil diliatin sama orang-orang. Nggak sampai di situ, Dieter juga digantung secara kebalik dan dimasukkan ke dalam sumur kecil dengan tangan dan kaki terikat. Setelah itu dia diserahkan ke kamp tawanan di tengah hutan yang dikomandai oleh prajurit Viet Cong yang berjuluk Little Hitler. Dan sesuai dengan julukannya, Little Hitler terkenal sangat kejam kepada para tawanan.
Di camp itu Dieter bertemu sama tawanan lainnya yang berasal dari tentara Amerika Serikat dan warga sipil yang bekerja di Angkatan Udara Amerika. Kebanyakan dari mereka udah di sana selama beberapa tahun, sampai-sampai tubuh mereka sangat kurus. Mereka ini adalah dua pilot Amerika Serikat bernama Gene dan Martin. Sedangkan 3 warga sipilnya bernama YC, Pisit, dan Prochet. Mereka semua sama-sama ditembak jatuh selama Perang Vietnam, dengan Martin yang paling lama ditawan, yaitu sekitar 10 tahun lebih. Walaupun mereka udah cukup lama ditawan, tapi nggak ada yang pernah mencoba buat melarikan diri. Sementara Dieter yang baru sehari di situ udah langsung berencana kabur. Sebenarnya Gene dan teman-temannya bukan yang nggak mau kabur, tapi karena lokasi penjara ada di pedalaman hutan, jadinya kemungkinan buat selamatnya sangat kecil. Makanya mereka lebih memilih bertahan sambil berharap perang cepat selesai. Apalagi kalau malam mereka nggak bisa ngapa-ngapain soalnya tangan dan kaki mereka diborgol. Padahal kesempatan terbaik untuk kabur adalah malam hari. Buat ngatasinnya, Dieter menyuruh teman-teman yang lagi nongkrong supaya menjadi pengalih para penjaga. Supaya dia bisa ngambil satu-satunya paku di camp itu. Lalu pakunya digepengin buat membuka borgolnya. Dan pas dicoba, ternyata borgolnya beneran lepas. Jadi mulai malam itu mereka sepakat untuk mempersiapkan rencana pelarian mereka. Besoknya Dieter mulai mencari tahu tentang posisi mereka saat ini yang kemungkinan masih berada di Laos. Dan mereka harus kabur ke Thailand. Tapi sayangnya Pisit yang paling mengenal wilayah ini udah berubah menjadi pendiam karena suatu alasan yang Gene udah lupa. Lalu tiba-tiba ada pesawat Amerika yang melintas di atas camp dan para penjaga langsung memasang mereka buat sembunyi. Bahkan sampai menembak Martin, tapi untungnya cuma nyerempet. Habis itu Little Hitler sangat marah sama Dieter yang tadi melambaikan tangan ke arah pesawat. Dan dia menakut-nakuti Dieter dengan tembakan kosong. Hal itu membuat nyali Gene jadi ciut dan membatalkan rencana kabur mereka. Dia ini sangat yakin kalau mereka akan dibebaskan gak lama lagi dan melarang yang lainnya untuk kabur. Atau dia akan mengadukan mereka ke penjaga. Paginya utusan dari militer Laos melakukan inspeksi ke camp dan menemukan pecahan kaca di sekotnya Prochet. Untungnya dia tercepat bikin alasan yang bikin tentara wanita Laos kesengsem. Lalu kita diperlihatkan seorang penjaga yang lagi latihan menembak gak sengaja membuat kekacauan yang hampir membunuh semua orang di camp. Dan di tengah kekacauan itu, dia terdapat rencana bagus buat persediaan makan mereka. Dia mengumpulkan sisa nasi buat dikeringkan biar nggak basi. Dan digunakan pas mereka kabur. Kebetulan hari itu adalah ulang tahunnya. Dan teman-temannya merayakannya dengan kasih protein dari larva yang dipanaskan. Terus Dieter ngasih rencana lain yaitu dengan melakukan penyanderaan pas penjaga lagi lengah. Tapi Gene masih belum tertarik dan memilih pergi. Meskipun begitu, Gene tetap ikut ambil bagian pas teman-temannya melakukan pengintaian buat mengatur strategi pemberontakan. Singkatnya, setelah perencanaan udah mateng, Dieter memutuskan tanggal buat mereka kabur, dan Gene masih jadi satu-satunya orang yang menentang. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata para penjaga lagi krisis makanan. Sehingga mereka cuma dikasih sepiring larva buat dimakan mentah-mentah. Dan beberapa hari kemudian kondisinya malah tambah ambruk, camp mereka udah gak ada lagi persediaan makanan. Karena warga sekitar nggak bisa panen akibat gempuran pesawat Amerika. Para penjaga yang dipimpin sama Little Hitler juga udah nggak tahan dan ingin cepat pulang ke desa. Makanya mereka berencana buat membunuh para tawanan di hutan biar terkesan dibunuh karena kabur.
Untungnya Kece mendengar percakapan itu, jadinya mereka bisa mempercepat rencana dan menghindari ancaman Little Hitler. Akhirnya setelah 6 bulan ditawan, Dieter memimpin teman-temannya untuk mulai melakukan pemberontakan. Dia menjebol pagar camp dan diam-diam mengambil senjata penjaga yang lagi pada masak di dapur. Kemudian dia membagi kelompok menjadi 2 buat mengepung dapur dari 2 arah, biar bisa menginterogasi penjaga. Tapi pas dia sama Martin melakukan penyerangan, ternyata Gine dan yang lain yang gak muncul membantu. Akibatnya ada beberapa penjaga yang bisa kabur dan kemungkinan akan memanggil bantuan buat ngejar mereka. Jadinya Dieter sama Martin cuma bisa mengambil bekal seadanya, tanpa mendapatkan gambaran hutan yang harus mereka lewati. Lalu saat dia udah agak jauh, barulah dia ketemu sama Gine dan Kece yang ternyata nggak percaya sama Dieter, sehingga mereka kabur duluan dengan peralatan yang lebih lengkap. Habis bertukar peralatan, mereka kembali berpencar karena sama-sama nggak tahu jalan keluarnya kemana. Dieter pergi sama Martin dan Gine sama Kece, sedangkan Pisit dan Procit nggak tahu di mana keberadaannya. Untungnya hari itu udah mulai musim hujan, jadinya mereka nggak kesusahan cari air minum. Tapi resikonya jadi kena banyak longsor. Kemudian Dieter dan Martin melihat aliran sungai yang kemungkinan mengarah ke Sungai Mekong di Thailand, dan mereka pun membuat rakit buat menyusurinya. Tapi karena ada air terjun, mereka jadi terpaksa naik lagi ke daratan. Dieter dan Martin begitu terpukul dengan terjalnya jalan yang harus dilalui, sampai nggak sadar darah mereka lagi dihisap sama lintah. Setelah beristirahat, mereka menemukan satu sepatu bekas buat dipakai sama Martin. Dan karena merasa senapan yang dibawa nggak akan ada gunanya, Dieter pun membuangnya, biar beban mereka berkurang. Mereka pun kembali berjalan dengan Martin yang sudah sangat lelah. Untungnya mereka menemukan bekas desa yang udah nggak dihuni buat istirahat. Selain itu, mereka juga mendapati 2 helikopter penyelamat melintas di atasnya, tapi nggak melihat ada mereka di bawahnya. Akhirnya, dengan pengalaman yang dia lihat dari si Gondrong, Dieter berhasil menyalakan api dan membakar desa itu buat ngasih tanda ke helikopter. Merasa putus asa dan yakin kalau Vietcong udah tahu keberadaan mereka dari kebakaran semalam, Dieter pun memutuskan buat pergi biarpun Martin udah gak sanggup buat jalan. Kemudian mereka sampai di sebuah desa dan meminta belas kasihan dari warga. Tapi para warga yang benci sama orang Amerika malah membunuh Martin. Habis itu Dieter kabur ke hutan untuk bersembunyi dari kejaran Patat Lao. Dan selama sendirian, dia selalu dibayangi mendiang Martin yang bilang kalau kakinya kedinginan. Dieter bertahan hidup dengan memakan apa aja yang bisa ditemukan. Mulai dari makanan sisa prajurit Patat Lao, sampai ular yang dia makan mentah-mentah. Lalu peruntungannya kembali datang saat sebuah pesawat pengintai terbang rendah di atasnya. Dan untungnya kali ini dia sangat beruntung, karena 2 helikopter penyelamat datang buat menolong dia. Pas dia lagi dikerek ke atas heli, pasukan Patat Lao datang untuk menangkapnya, tapi mereka terlambat dan gagal menangkap Dieter yang udah masuk duluan. Sesampainya di kabin, Dieter nggak langsung disambut dengan baik. Barulah pas dia bisa mengkonfirmasi kata sandinya, para penyelamat mempercayainya. Singkat cerita, Dieter dirawat selama 4 hari di pangkalan militer Amerika Serikat di Thailand dengan pengawasan ketat 2 agen CIA. Karena misi yang dilakukan Dieter sangat rahasia. Rencananya Dieter mau dipindahkan ke Guam buat diinterogasi sama CIA. Tapi untungnya hal itu diketahui rekan-rekannya, yang akhirnya bisa membawanya kabur dari penjagaan CIA.
Lalu teman-temannya membawa Dieter ke kapal induk USS Ranger, di mana semua kru angkatan laut udah menunggunya. Dia disambut dengan sukacita oleh komandannya dan seluruh personel di kapal itu. Informasinya, film ini didasarkan dari kisah nyata ya bro bre. Dan aslinya ada 7 orang tawanan, tapi di film ini cuma ada 6 aja. Lalu dari 7 tawanan tadi, hanya Dieter dan Pisit yang berhasil selamat. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?